agak repot juga ini. Kalau ada angka 15 saya kasih angka 15. Cerita arek madrasah gitu ya. Budal sekolah moco bismillah. Salim ibu bapa ben barokah. Mlebu swarga atine bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan saya Amira dan saya Jasmine dalam segmen Ruang Kata. Pada hari ini kita mengundang tamu yang luar biasa. Wah, siapa itu Kak? Beliau adalah seorang ketua MUI di Lumajang dan juga kepala madrasah Syurga. Langsung aja kita kenalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Adik-adik sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu gimana kalau kita kenalan terlebih dahulu? Boleh. Boleh dari yang mana dulu? Kayaknya yang sepuh lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hanif. Di luar saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah pada hari ini, pada saat ini saya bisa ikut bergabung dalam acara apa tadi itu? Podcast dengan tema apa tadi? Dengan apa? Satu kata. Ruang Kata. Ruang. Ya. Dalam acara Ruang Kata. Mudah-mudahan kehadiran saya menjadi manfaat, membawa manfaat khususnya bagi MTSN 1 Lumajang. Terima kasih. Oke, kita berlanjut. Oke, perkenalkan nama saya Alfian Ishak, saya Kepala MI Miftahul Ulum Sentul atau yang dikenal dengan Madrasah Surga. Kehormatan sekali bagi saya bisa hadir di ruang podcast MTSN 1 Lumajang ini. Ya. Ruangannya keren, ya. Hostnya juga keren-keren ini kayaknya ya. Anak-anak MTSN ini memang keren-keren ya. Bangga juga ada di MTSN 1 Lumajang ini. Ruang Kata. Ya, itu ya adik-adik ya. Nama podcast kita. Kalau boleh tahu Ustaz, Iya. nama Syurga dalam kata Madrasah Surga itu dari mana sih asalnya Ustaz? Surga ini kami nggak berat-berat sih sebenarnya bikin tagline Madrasah Surga ini. Ya. Adik-adik pengen masuk surga nggak? Pengen tentunya. Ya. Harapan kami di madrasah kami itu diisi oleh generasi-generasi surga. Artinya generasi yang Allah dan Rasulnya mau. Begitu kan? Iya. Ada guru-guru surga, ada anak-anak surga, dan juga orang tua surga yang tersambung dalam trilogi ruh kalau bagi kami. Jadi ruhnya orang tua, ruhnya anak, ruhnya guru ini tersambung satu dengan yang lain hingga muaranya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu adik-adik. Ya. Nah, permisi nih Ustadz Hanif. Ya. Saya mau tanya, MUI itu sebenarnya apa sih Ustadz? MUI itu satu lembaga di mana lembaga ini merupakan wadah musyawarah dan wadah silaturahim dari cendekiawan, dari ulama dan orang-orang yang berkompeten di bidang keislaman. Ya, begitu kira-kira. Dan MUI itu merupakan lembaga yang mewakili kepentingan umat Islam ketika nanti berhadapan dengan umat-umat lain non-Muslim. Kira-kira begitu gambarannya. Ya, makasih. Sejak kapan Ustadz Kayyum ini jadi kepala MUI Lumajang? Sejak 4 tahun yang lalu. Ya, 4 tahun yang lalu. Namun berada di MUI, sebelum itu sudah berada di MUI. Kalau sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama atau MUI Kabupaten Lumajang ini baru 4 tahun yang lalu. Ya, begitu kira-kira. Ada nggak
kesibukan selain di MUI? Ada. Selain itu saya juga di Jamiah Nahdlatul Ulama. Selain itu juga di rumah ada membarengi beberapa orang santri. Nah, yaitu di Pondok Pesantren Al Ghazali. Ya, begitu. Agak tegang ya adik-adik ya. Ya. Minum dulu. Ya, moga. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya dengar-dengar MI Syurga ini punya ekstrakurikuler yang cukup terkenal, karawitan. Iya. Apa sih karawitan itu, Ustadz? Iya, karawitan ini sebenarnya apa ya? Jenis musik tradisional, kan begitu ya adik-adik ya. Nah, intinya begitu sudah. Kami di Madrasah Surga ini kan ingin mencari pembeda. Ya. Drum band kita punya. Dan hampir seluruh lembaga hari ini sudah memiliki drum band. Artinya ketika kita punya itu sudah dianggap spodoai karuliane, sama dengan yang lain. Iya. Akhirnya kami berpikir kami harus mencari pembeda apa yang bisa membuat lembaga kami berbeda. Begitu. Nah, saya kebetulan punya SDM-nya. SDM-nya itu kebetulan adik saya sendiri yang alumnus MTSN 1 Lumajang juga. Alumni MTSN 1 Lumajang? Betul, luar biasa. Wah, Dulu luar itu biasa. Masya Allah. dia pernah berprestasi juara grup band Jawa Bali waktu itu di Surabaya kalau nggak salah. Nggih. Keren. Itu mewakili MTSN 1 Lumajang. Nggih. Kemudian dia berlanjut ke sekolahnya dan akhirnya kuliah di jurusan seni musik di Universitas Negeri Malang. Lanjut ke Malang. Betul. Dan setelah pulang, nah, kebetulan saya kan punya anak-anak itu, Dek, ya apa iki enake? Bagaimana kemudian kita mencari pembeda bagi lembaga kita ini? Ya sudah, bikin gamelan aja. Nah, begitu, bikin gamelan saja. Akhirnya saya datangkan gamelan. Saya bilang, kalau gamelan saja hari ini, anak-anak muda kayaknya enggak begitu mendengarkan. Iya enggak? Iya. Ya, kan krik-krik begitu loh. Jadi Iya. kalau cuma gamelan kita tabuh, kemudian tanpa kemudian diinovasi untuk bisa masuk kepada telinga-telinga anak-anak sekarang, itu tentu nggak akan gampang diterima. Makanya kemudian kami kolaborasi dengan alat-alat musik modern. Ya, ada drumnya, ada drum. gitarnya, ada Gitar juga bassnya, ada. nggih. Sebetulnya ada saksofonnya, tapi karena pemainnya cuma satu orang yang konsen di drum, akhirnya ya kita tetap di drumnya itu. Jadi akhirnya bisa diterima di semua segmentasi. Nah, syaratnya satu bagi Apa adik saya yang membina itu, isinya harus sholawatan. Masya Allah. Isinya harus sholawatan. Karena madrasah surga. Nggih. Ya, karena madrasah surga ya harus harus mencerminkan sholawatan. bagaimana seharusnya. Nah, begitu. Isinya sholawatan, pakai gamelan, alat musik modern, dakwah masuk pada telinga baik orang sepuh maupun anak-anak muda sekarang. Nggih. Siapa tahu masyarakat di daerah kami yang awalnya suka dengarkan musik reog, suka dengarkan musik tayub, suka dengarkan nopolesean dan lain sebagainya, beralih datangkan anak-anak kami mendengarkan sholawatan melalui langgam surga. Saya kira itu adik-adik. Iya, terima kasih. Sebenarnya Ustadz Hanif ini selain ketua MUI juga ketua komite MTSN 1 Lumajang. Ustadz Alvin ini juga komite dan wali santri. Hari ini kita mengundang beliau berdua dalam rangka ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya MTSN 1 Lumajang di mata masyarakat. Kalau pandangan itu dulu jelek sekali, mau nggak bagus dulu. Tapi kalau pandangannya sekarang luar biasa. Jadi beda ya. Saya memandangnya dulu dan sekarang. Sekarang luar biasa. Nah, begitu. Ya. Iya. Memang di masyarakat itu hari ini MTSN Lumajang itu kan kalau dulu MTSN 1 Lumajang itu kan menjadi alternatif terakhir setelah mereka tidak diterima di lembaga-lembaga yang lain. Begitu. Hari ini MTSN Lumajang sudah menjadi satu lembaga rujukan yang masuknya saja susahnya luar biasa begitu karena animo masyarakatnya sangat tinggi. Jadi menurut saya hari ini pandangan saya secara pribadi sebagai wali santri khususnya,
kepada MTSN 1 Lumajang itu, di mata saya bahwa MTSN Lumajang ini adalah lembaga yang akselerasi perkembangannya ini cepat sekali, progresnya sangat cepat. Jadi keren MTSN 1 Lumajang. Makanya saya milih menyekolahkan anak di MTSN 1 Lumajang. Oh, sangat merekomendasikan begitu ya. Jadi itu tadi bisa disebut sebagai kelebihan mungkin ya yang ada di MTSN 1 Lumajang. Kalau begitu, menurut pendapat Ustadz, ada nggak kira-kira kekurangan mungkin yang dimiliki MTSN 1 Lumajang? Kalau menurut adik-adik, ada nggak kekurangan di MTSN 1 Lumajang? Bingung jawabnya ya. Nah, ini gambaran masyarakat umum begitu. Kalau ditanya kekurangannya susah nyarinya, gitu loh. Jadi MTSN Lumajang keren memang ya. Jadi tanya kekurangannya MTSN Lumajang apa? Bingung nyarinya lah. Saya juga kalau ditanya begitu bingung. Ini apa ya kurangnya? Ya, Tapi ketika sesuatu itu sudah sampai pada puncaknya, katakanlah seperti itu, maka akan nampak kekurangannya. Nah, kekurangannya apa? Banyak, karena obsesi kita begitu tinggi. Kita berharap santri-santri di MTSN 1 Lumajang atau di Ma'had ini adalah generasi yang nanti pada masanya menjadi generasi Gen Z yang berakhlak mulia. Luar biasa. Jadi, dan juga mulia. untuk ke sana itu kekurangannya masih banyak. Kekurangannya masih banyak. Nah, itulah yang menjadi tugas kita untuk memperkecil kekurangan-kekurangan itu. Iya. Ya. Ciri lembaga mau maju dan berkembang itu adik-adik adalah lembaga yang memahami kekurangannya sendiri, yang tidak pernah merasa cukup dengan pencapaian hari ini. Itu saya kira kata-kata hari ini, begitu. Kalau menurut Ustadz sendiri nih, Iya. seberapa merekomendasikan anak didiknya untuk melanjutkan pembelajaran di MTSN 1 Lumajang? Iya. Hari ini dalam konteks perkembangan zaman yang hari ini ya. Ya. Jadi anak-anak sekarang, anak saya pun hari ini tidak bisa saya batasi untuk dia bisa melihat Eropa, dia bisa melihat Afrika, dia bisa melihat Amerika dan lain sebagainya. Kita tidak bisa batasi. Psikologinya juga berkembang sedemikian pesat. Ya enggak? Iya. Jadi mereka sudah bisa memilih dan memilah mana lembaga yang pas dan cocok untuk saya. Nah, kata kuncinya adalah kalau saya sebagai orang tua pesan kepada anak saya, pilih lembaga yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Menawi ngoten nggih Kiai nggih. Di dunianya mereka mampu, akhiratnya jangan ditinggalkan. Satu-satunya lembaga yang menurut saya concern di bidang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, atau boleh kita kasih tagline madrasah sapu jagat ya Kiai ya. Iya, doa sapu jagat kita begitu ya. Iya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu adalah MTSN 1 Lumajang. Keren loh. Iya. Ya, dan itu sejalan dengan upaya-upaya yang kita inginkan. Misal bahwa di antara kelebihan yang tadi dipertanyakan adalah Ma'had misalnya. Program Ma'had itu kita ingin menyiapkan santri-santri, anak-anak kita yang akan hidup pada masanya. Hum abna'u zamanihim. Mereka itu akan hidup di zamannya tapi dengan akhlak yang bagus, tapi juga mereka sesungguhnya diberikan pembelajaran kitab kuning misalnya. Nah, ini kan supaya ada keseimbangan dan menghadapi tantangan masa depan, mereka itu akan bisa menjawab. Nah, kira-kira begitu. Itu kelebihan. Tapi kekurangan, kalau ditanya kekurangannya, ya ini kita yang harus menyiapkan segala macam untuk menyongsong mereka hidup pada zamannya, hum abna'u zamanihim itu. Subhanallah, Masya Allah. Keren. Dengan kekurangan yang seperti itu, apa yang Ustadz inginkan terdapat di MTSN 1 Lumajang Untuk kedepannya, harapan untuk kedepannya. Oh, harapan. Iya. Ya, sebelumnya saya ingin bahas Ma'had ya. Ma'had ini keren loh ya. Satu-satunya madrasah sanawiyah negeri yang memiliki Ma'had, ditangani seperti pondok pesantren. Ya, serius nanganinya itu hanya di MTSN 1 Lumajang. Ya betul. Di Kabupaten Lumajang. Madrasah sanawiyah negeri. Kayaknya nggak ada lagi yang lain. Begitu. Makanya kenapa anak saya hari ini ada di Ma'had, kebetulan sudah kelas 9 ya. Kelas 9. Kelas 9. Kayak saya tanya-tanya kemarin anak saya itu Kiai,
Coba alhamdulillah ini gimana nak kamu bacanya nak? Ya alhamdulillah ini menjadi mubtada ya. Ini Masya Allah. ini dia harus tandai dengan rofa. Kenapa rofa? Karena isim. Dan lain sebagainya itu paham betul anak saya loh. betul. MTSN Lumajang loh ini loh. Loh, nggak sekolah di sini nggak bahaya ta ya? Dengan zaman yang sekarang loh adik-adik. Dengan zaman yang sekarang ini luar biasa. Makanya ma'had ini saya lihat anak saya ketika saya bandingkan dengan anak-anak yang non ma'had ya. Ketika nyampe di rumah, ini karakternya luar biasa. Bagaimana dia kalau ketemu anak saya itu nunduk dulu. Nunduk. Saya mau lewat itu mundur-mundur. Jadi malu sendiri saya sama anak saya ini. Masya Allah. Ini adalah akhlak atau nilai-nilai yang dikembangkan di MTSN 1 Lumajang yang luar biasa menurut saya. Yang tidak ditemukan di lembaga-lembaga yang lain. Maka recommended sekali. Gitu loh. Okay. Harapan saya mudah-mudahan nanti sarana dan prasarananya khususnya di Ma'had MTSN 1 Lumajang Al-Hikmah MTSN 1 Lumajang ini bisa ditambah terus sehingga nanti bisa menampung lebih banyak santri yang bisa mukim di Ma'had. Begitu. Karena saya kira hari ini harapan masyarakat, harapan mayoritas masyarakat hari ini memang ingin menyekolahkan anak-anak ini yang berkonsep asrama atau berkonsep pondok pesantren. Dan MTSN 1 Lumajang menjawab tantangan itu dengan baik, saya kira begitu. Enggak ya. Ya, harapan saya juga dengan pola-pola pendidikan dan pengajaran yang disuguhkan oleh MTSN, itu nanti mereka, ya tentu harapan yang disertai doa adalah generasi-generasi yang memang generasi yang tepat hidup di zamannya dengan segala tantangannya. Dan MTSN lagi menyiapkan itu. Bukan sekarang ini, tapi sekian tahun yang akan datang, apalagi kita mengenal ada bonus demografi misalnya. Ini kita siapkan dari sekarang. Kira-kira begitu. Ya. Wah, keren ya. Menurut panjenengan niki apakah MTSN 1 Lumajang niki berbeda dengan SMP yang lainnya? Ya, apakah ada perbedaan MTSN dengan SMP yang lainnya? Ya, saya kira dari jawaban-jawaban kemarin itu sudah menunjukkan perbedaan MTSN 1 Lumajang ya. Seperti program-programnya. Seperti program-program kalau dilihat di media sosial ya di MTSN 1 Lumajang itu prestasi di pengetahuan umumnya itu luar biasa loh. Iya, tidak hanya kabupaten, tidak hanya provinsi, tidak hanya nasional, tapi internasional kan? Itu informasi dari media sosial yang saya tangkap itu. Ini keren. Tapi di samping itu diimbangi kemudian dengan nilai-nilai akhlakul karimah, dengan nilai-nilai mempersiapkan generasi yang surgawi tadi. Kalau bahasa lembaga saya itu generasi-generasi surga yang sudah disiapkan untuk menghadapi bonus demografi 2030. Ini sudah sangat ready sekali MTSN 1 Lumajang. Makanya saya kira orang akan melihat perbedaan itu dengan sendirinya. Makanya terbukti dan indikasinya adalah animo masyarakat yang sangat tinggi. Jadi kalau mau daftar ke MTSN itu rebutan di inden dulu, gitu ya. Indennya udah begitu banyak, animonya banyak, sementara kapasitas dan sudah mulai bulan ini. Nah ya kalau nggak segera, waduh, ketinggalan ya kayaknya. Betul. Luar biasa. Coba nih kita rating. Berapa nilai 1 sampai 10 untuk MTSN 1 Lumajang? Kiai. Agak repot juga ini. Kalau ada angka 15 saya kasih angka 15. Ya, cukup bagus. Tapi kita tidak bangga dengan kondisi sekarang yang sudah bagus. Justru ini tantangan. Tantangan paling tidak mempertahankan itu yang berat. Tantangannya adalah bagaimana mengupayakan semakin meningkat. Nah ini kalau pakai rating tadi ya? Ya, kalau 1 sampai 10 itu satu rentang angka yang kita sebut 10 itu bagus, saya milih 7. Tapi 7 ini ada alasan. 7 kalau dalam bahasa Arab itu sab'ah. Sab'ah itu bukan berarti angka antara 6 dan 8. Tapi sab'ah itu adalah angka yang relatif yang bisa lebih dari 7. Maka 7 yang saya maksudnya adalah 7 dengan bahasa Arabnya karena ada ma'had, sab'ah
Itu berarti sebenarnya kalau saya katakan tadi ada angka tidak 10, 15, saya kasih nilai 15 nih ratingnya. Itu karena bagusnya. Tapi juga ini berpulang kepada bagaimana siswa, siswi, santri, santriwati mengemban itu dan kemudian melanjutkan pendidikan yang telah diterima di MTSN ini. Saya pikir itu. Kalau hanya berhenti MTSN kemudian ya sudah selesai. Tapi harapan kami, harapan kita terus jenjang pendidikan yang berikutnya seperti tadi diceritakan alumni salah seorang alumni MTSN, nah itu bisa dilakukan. Insya Allah kalau seperti itu harapannya dan ratingnya bukan saja 7 tapi bisa lebih. Ya, terima kasih. Beliau ketua komite. Ketua komite tidak boleh ngasih nilai tinggi. Begitu. Kenapa? Karena ini memotivasi. Ya. Jadi beliau harus memotivasi kepada seluruh perangkat kerja yang ada di MTSN 1 Lumajang ini untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas. Begitu. Karena tidak ada sesuatu yang sempurna, Geng. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Begitu. Makanya beliau wajar kalau ngasih nilai 7. Saya pandangannya sekarang customer. Jadi ya, yang sudah mendapatkan pelayanan kan begitu ya. Kalau dia ketua komite, kalau menurut saya sih sudah masuk pada nilai 8,5. OTW 9. Ini dosis sudah tinggi loh. Ini customer saya. Artinya saya merasa bahwa ketika saya titipkan anak saya di lembaga ini sudah mendapatkan pelayanan yang kami sudah harapkan dari awal. Tentu kami ada ekspektasi. Menempatkan anak di sini itu ada ekspektasi. Tahu ekspektasi adik-adik ya? Ya, harapan ya, kita punya harapan menempatkan anak di MTSN dan nilai 8,5 itu mewakili tingkat kepuasan saya sebagai customer di MTSN 1 Lumajang. Ya. Panjenengan ini kan sebagai komite, kira-kira apa saja yang harus dibenahi di MTSN 1 Lumajang? Mungkin dari sarana prasarana atau yang lainnya? Ya. Sarana dan prasarana dari waktu ke waktu memang kita sama-sama lihat, bukan karena saya sebagai ketua komite, tapi kita sama-sama melihat ada peningkatannya. Ya. Satu contoh misalnya bagaimana di Ma'had, bagaimana di tempat ini, tapi harus ditingkatkan sebab ruangan ini nanti bagaimana menjadi ruangan podcast yang lebih bagus, lebih representatif. Ya, maka tetap sarana dan prasarana itu menjadi kepentingan-kepentingan yang akan mendukung proses pembelajaran secara keseluruhan di MTSN ini. Ya, kayak begitu. Dengan adanya podcast yang seperti ini, menurut Ustadz bagaimana? Ini satu langkah di mana kita bisa beritahukan kepada masyarakat. Inilah satu sisi dari kemajuan yang diperoleh oleh MTSN. Jadi salah satu itu, karena tidak semua segi yang bisa diwujudkan, dinampakkan, di live kan melalui podcast ini. Ini hanya satu sisi. Betapa kualitas itu mengarah kepada grafik yang semakin naik, kira-kira begitu. Ya. Okay. Ya memang kan hari ini kan dunia media sosial ini adalah dunia propaganda terbaik. Ya. Bisa dicontohkan. Untuk mempromosikan sesuatu gratis tanpa biaya itu kan media sosial. Salah satunya YouTube, Facebook, TikTok. Ingin terkenal cepat itu ya TikTok itu sudah luar biasa. Makanya menangkap perkembangan ini, MTSN ini luar biasa. Di samping itu juga ini wadah kreativitas juga. Adik-adik di sini kan biasanya cuma nyinyir aja ke teman-temannya yang lain ya. Hari ini dilatih untuk bicara formil loh. Ya kan susah juga ya kita bicara formil. Maka ini adalah wadah kreativitas. Makanya hal ini memang perlu ditingkatkan. Saya kira sarana juga penting, tapi lebih dari itu adalah memfasilitasi adik-adik untuk kreatif. Ini juga lebih penting dari itu semua. Makanya nggak boleh mati podcast ini. Terus kreatif, terus kembangkan, tingkatkan, datangkan banyak narasumber keren di podcast ini. Saya kira itu. Pesannya ngobrol sama kita para siswa gimana sih, Ustaz? Biasanya kan MC itu harus guru, ustadz dan ustadzah.
Gimana? Gimana Ki? Kesan? Kesan sekarang ini ya. Nggih, kesan panjenengan ngobrol sama kita. Saya merasa senang walaupun belum sampai pada tingkat profesional gitu ya. Masih tapi latihan. kita lihat satu proses. Kita melihat hasilnya itu kan nanti. Ini satu proses, wah sangat menggembirakan proses yang semacam ini. Dan saya bangga sekali kalau ngobrol sama adik-adik ini ya. Jadi keren sekali. Jadi kalau biasanya itu memang dihandle oleh orang-orang dewasa ya. Oleh orang-orang dewasa dalam konteks di sini di lembaga pendidikan adalah guru. Tapi hari ini adik-adik diwadahi demikian, ini berarti teman-teman keluarga besar dari MTSN 1 Lumajang ini sadar potensi. Nah, sadar potensi dan siap regenerasi untuk mengembangkan adik-adik semakin baik lagi tentunya dengan wadah podcast ini. Makanya kebanggaan sih bagi saya untuk bisa podcast bersama adik-adik itu. Dikembangkan. Siapa tahu kemudian nanti mengasuh acara ya Mata Najwa gitu ya Ki ya. Iya, bergengsi di media-media nasional. Jadi Mata Yasmin gitu ya. Bisa jadi nanti. Terakhir, menurut Ustadz, cara menata akhlak anak supaya benar-benar dan Diterapkan, bukan hanya karena takut, bukan hanya karena suruhan gitu. Yang paling utama kalau menurut saya ngapunten Kiai adalah keteladanan. Keteladanan. Ketika satu lembaga komitmen untuk menata akhlak, maka yang harus dimulai itu adalah keluarga besar gurunya dulu. Gurunya harus menjadi teladan yang baik. Maka di lembaga kami, ketika anak duduk, gurunya juga harus nuwun sewu pada anaknya. Tundukkan badannya, biar anaknya juga niru. Itu kalau di tingkat dasar ya. Nah, kemudian tidak ada pembicaraan bahasa Jawa kepada anak itu. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia yang baik. Ketika sudah guru dengan anak, bahasanya Jawa, jambal-jambalan. Nah, ini juga akan menunjukkan kurangnya kurangnya konsisnya kita kepada pembinaan akhlak itu. Maka ini akan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam penanaman karakter kepada anak. Maka yang utama adalah keteladanan. Keteladanan itu penting. Di samping kemudian adik-adik tentu akan diedukasi dengan berbagai pengetahuan terkait dengan akhlakul karimah itu. Saya kira itu mungkin dari saya. Saya nambahkan, kalau dalam pembentukan akhlak atau karakter yang baik itu ada prosesnya. Nah, sesekali proses itu ya mungkin setengah-setengah dipaksa gitu, ya. Karena akhlak itu pada akhirnya merupakan satu kebiasaan. Nah, pembiasaan ini yang perlu proses, dan dalam proses itu kadang-kadang seorang guru nyuruh siswanya, ayo jamaah, atau ini satu proses agar itu menjadi satu kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, nah itulah yang baru kita bisa sebut akhlak. Jadi akhlak melalui proses pembiasaan, dan perlu keteladanan memang dalam proses itu, tapi siswa, siswi, santri, santriwan, santriwati juga supaya mengikuti proses itu. Disuruh itu bukan karena dipaksa, tapi supaya menjadi satu sifat yang melekat dan terbiasa sehingga menjadi akhlak. Jadi dari suruhan dan kewajiban, maka lama-lama akan jadi terbiasa. Kira-kira begitu ya. Jadi auto nanti pada akhirnya. Jadi spill nih salawat langgam surga. Maksudnya saya suruh salawatan gitu? Boleh saja. Maksudnya gitu? Iya. Suaranya nggak enak yang ini. Apa coba dulu. Yang enak itu anak-anaknya, kalau ustadznya nggak enak. Ya. Ini ada satu lirik sebenarnya di ini yang bagus sebenarnya di Langgam Surga. Iki cerita arek madrasah gitu ya. Budal sekolah moco bismillah. Salim ibu bapa ben barokah. Mlebu swarga atine bunga. Ada lanjutannya. Pancasila dasar negara
yen ra apal ra usah gundah, luwih penting tingkah lan lampah, rakyat makmur lan sejahtera. Kira-kira begitu. Apakah MTSN 1 Lumajang bisa direkomendasikan sebagai sekolah unggulan? Oke. Kalau dari pandangan saya sebagai wali santri ya, tentu MTSN 1 Lumajang ini adalah satu-satunya lembaga yang memang konsen untuk optimal di bidang pengetahuan umumnya, namun juga mereka tidak melupakan nilai-nilai keagamaan di sini. Ya, seimbang. Seimbang. Ya itu tadi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya kira dengan apa yang sudah kami paparkan dari awal hingga akhir ini, saya kira tidak muluk-muluk ketika kemudian kami menyampaikan bahwa MTSN 1 Lumajang ini adalah salah satu rekomendasi terbaik yang ada di Kabupaten Lumajang. Begitu. Nah, kalau ada yang bilang begini kadang, ini saya juga sesalkan pula kalau ada wali murid yang begini, kalau di MTS, di MI, di MA, saya nggak tega dengan anak saya. Pelajarannya tambah, gitu. Ada yang begitu, Kiai? Nggih, pelajarannya nambah. Kalau di sekolah lain mungkin cuma satu mata pelajaran agama, begitu aja ya. Nah, sementara di MTS itu masih ada pelajaran akidah, ada pelajaran Al-Quran hadis, ada pelajaran fikih, SKI, dan lain sebagainya. Yang saya ingin tanyakan, kok punya pikiran begitu itu dasarnya apa? Kalau saya sih semakin nyaman, semakin enak. Hari ini tinggal mindset kita saja yang kita rubah. Ya. Bahwa sebetulnya ini adalah kebutuhan nutrisi yang harus dimiliki anak-anak untuk menjadi generasi terbaik. Begitu. Kalau nutrisinya nggak seimbang, ya nggak seimbang, nggak 4 sehat 5 sempurna, ya tentu nggak akan mendapatkan badan yang sehat. Ya, sama dengan kebutuhan batin anak-anak. Kalau hanya pengetahuan aja yang dikuatkan, sementara nilai-nilai keagamaan diindahkan, ya tentu tidak akan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk batinan anak-anak kita, pembentukan karakter anak-anak kita, atau kesiapan anak-anak kita ketika menghadapi dunianya yang semakin lama perkembangannya akan terus semakin berkembang dan tidak bisa kita filter lagi. Lama-lama begitu. Makanya kekuatan batiniah anak-anak kita yang perlu kita utamakan. Begitu. Makanya fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, di dunia ya tapi akhiratnya ya siap begitu. Ini recommended sekali untuk MTSN 1 Lumajang. Kalau MTSN itu dipertanyakan bisa, bahkan saya tambahkan layak atau tidak. Oh bisa, kenapa tidak bisa? Layak, dan memang layak untuk mendapatkan rekomendasi atau diajukan untuk direkomendasikan sebagai madrasah unggulan. Mengapa? Salah satu di antara jawaban mengapa itu karena MTSN kita ini sudah mendapatkan penghargaan sebagai madrasah unggul di bidang akademik. Itu dari Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama langsung. Kementerian Agama dari pusat Kementerian Agama. Resmi. Ditambah lagi bahwa MTSN kita ini juga terpilih sebagai madrasah riset. Karena itu ya saya tidak terlalu berlebihan kalau MTSN ini layak memang untuk direkomendasi sebagai madrasah unggulan. Itu alasan saya menambahkan yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu. Ya layak. Berarti patut diacungi jempol. Sangat diacungi jempol. Kalau ada jempol lebih dari 2 ini. Nah kalau saya balik sekarang, saya bertanya ke adik-adik ini ya. Nah, apa yang membuat adik-adik bangga menjadi siswi MTSN 1 Lumajang? Pastinya prestasi ya. Iya. Di sini banyak sekali jenis prestasi, mulai dari yang akademik hingga non akademik. Itu? Hanya itu? Programnya sih lumayan banyak dan sangat unggul. Bisa belajar berbagai macam hal di sini juga. Gurunya juga profesional ya, gurunya. Luar biasa. Harapan saya juga kepada adik-adik, karena adik-adik itu adalah penterjemah dari MTSN. Perilaku adik-adik di luar itu akan dibaca. Ketika adik-adik, akhlaknya bagus, itu sudah satu nilai yang luar biasa yang tersendiri. Maka
pesan saya kepada adik-adik, siswa-siswi MTSN, ya berperilakulah yang baik di luar. Itu akan membawa manfaat dan hikmah untuk diri sendiri, tapi sekaligus juga akan mencuatkan nama baik MTSN ini. Mudah-mudahan harapan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Brosurnya MTSN itu adalah adik-adik. Itu brosur terbesar dari MTSN itu adalah adik-adik. Juru bicara. Juru bicaranya adik-adik. Jadi kayaknya nggak perlu kita posting brosur di media sosial, posting apa. Lihat adik-adik saja. Ini harusnya sudah menjadi representasi dari apa yang sudah diajarkan di lembaga. Begitu. Maka tantangannya juga luar biasa bagi adik-adik. Gitu. Saya kira begitu Kiai. Oke, terima kasih Ustadz atas waktunya. Dan kehadirannya untuk hari ini. Semoga senantiasa sehat walafiat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Kelancaran Alamin. rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Untuk adik-adik yang mau daftar, yuk segera kita tunggu di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.